Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ibu harapkan kalian kabarnya baik-baik saja dan juga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga selalu diberikan semangat untuk menjalani aktivitas kalian nih, mulai dari pagi hari sampai nanti malam hari. Baik. Hari ini kita berjumpa kembali untuk bertemu belajar fisika. Tentunya kita akan belajar yang namanya vektor. Di vektor ini, di mana kita sudah pernah membahas ataupun menyinggung sedikit di pertemuan minggu lalu atau di bab sebelumnya di besaran fisika mengenai besaran vektor. Jadi, maka dari itu, kita akan lebih jauh bahas mengenai apa itu vektor. Selanjutnya, di vektor ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini bisa kalian lihat dan juga baca secara sendiri-sendiri. Nah, selain kompetensi dasar, kita juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya diharapkan sini kalian dapat membedakan besaran skalar dan juga besaran vektor. Kemudian menerapkan operasi vektor dan notasinya, kemudian menggambar dan menganalisis penjumlahan dua vektor atau lebih menggunakan metode grafis. Itu metode segitiga, poligon, jajar winjang secara benar. Yang terakhir, menggambar besaran vektor itu dengan benar. Nah, dari materi vektor ini yang akan dibahas lebih lanjut untuk pertemuan kali ini, yaitu besaran vektor. Yang kedua, notasi dan arah vektornya. Yang ketiga, operasi vektor. Operasi vektor dengan metode grafis. Untuk operasi vektor itu seperti penjumlahan, pengurangan terhadap suatu vektor, dimana dengan menggunakan metode dinamakan metode grafis. Nah, sebelum kita membahas tentang vektor, kita perlu perhatikan gambar di samping. Tentu, seperti yang kalian tahu dan sering digunakan juga sepertinya, ini adalah Google Maps. Di mana Google Maps ini dapat menunjukkan posisi kita berada di mana, posisi tujuan yang akan kita tuju itu di mana, dan juga menunjukkan titik koordinat suatu lokasi ataupun suatu posisi, seperti di gambar ini, koordinatnya. Nah, dari gambar ini, bagaimana sih si Google Maps ini bisa mengetahui posisi kita, peta tujuan yang akan kita tuju, dan juga titik koordinatnya? Hal ini dikarenakan ada yang namanya GPS, Global Positioning System. GPS itu adalah alat, GPS ini sebuah alat sistem navigasi berbasis satelit. Jadi, dalam GPS ini, di mana dalam sistemnya itu menggunakan juga yang namanya sistem koordinat global atau sistem koordinat bola. Maka dengan adanya sistem koordinat bola dan juga dapatnya sinyal dari satelit, dapatkan sinyal dari satelit ini, maka si Google Maps ini dapat memberitahukan kita atau memberitahukan kita mengenai posisi tujuan yang akan kita tuju. Nah, dari sini si GPS ini ternyata merupakan salah satu pengaplikasian atau penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ternyata pengaplikasian si vektor ini dekat dengan keseharian kita, yaitu si GPS ini. Kita sudah mengenal pengaplikasian vektor di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Selanjutnya, kita akan membahas yang namanya besaran skalar dan vektor. Tentu kita sudah menyinggung di pertemuan minggu lalu mengenai besaran skalar dan vektor. Di sini ditekankan lagi
perbedaan di antara keduanya. Untuk besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki besar atau nilai, tapi dia tidak mempunyai arah. Nah, itu perlu diingat, dia punya nilai, tapi tidak mempunyai arah. Untuk vektor, dia besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Punya besar, nilai, dan juga arah. Untuk contoh besaran skalar ada panjang, waktu, suhu, dan juga jarak. Untuk vektor itu sendiri, contohnya percepatan, kecepatan, gaya, dan perpindahan. Bahwasanya banyak beberapa orang masih keliru mengenai jarak dan juga perpindahan. Jarak dan juga perpindahan. Ternyata jarak dan perpindahan ini bukanlah suatu hal yang sama. Atau bisa kita katakan dia sebenarnya dia adalah berbeda. Karena jarak itu sendiri memiliki arti adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan untuk perpindahan itu adalah jarak tempuh oleh gerak suatu benda dalam arah tertentu. Nah, dari definisi ini juga kita tahu bahwa si perpindahan ini memiliki arah. Dan juga untuk jarak, dia tidak memiliki arah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar di sini. Di sini bisa kita misalkan untuk kamu yang ingin berangkat sekolah. Berangkat sekolah yang digambarkan dari titik A ke titik B. Tentu secara faktanya, kalau berangkat sekolah, kita tidak langsung berjalan lurus ke sekolah, tapi ada lintasan yang perlu kita lalui. Misalkan mulai dari lintasan jalan komplek, kemudian masuk ke jalan besar, masuk ke gang, kemudian masuk ke gang, yang lainnya sampai akhirnya kita sampai di sekolah. Nah, lintasan-lintasan yang kita lalui ini itu dinamakan jarak, yang ditandai dengan garis-garis merah, garis merah yang putus-putus ini, garis putus yang berwarna merah. Nah, untuk perpindahan itu merupakan beda halnya untuk perpindahan. Untuk perpindahan itu adalah posisi awal ke posisi akhir kita. Kalau di sini ditunjukkan, maka perpindahannya itu mulai dari titik A ke titik B. Jadi, untuk perpindahan itu adalah posisi awal ke posisi akhir yang ditandai dengan garis biru. Itu namanya perpindahan. Jadi jarak itu adalah hal yang kita tempuh panjang lintasannya. Kalau untuk perpindahan, jarak tempuhnya dari posisi awal ke posisi akhir. Itu adalah perbedaan besaran skalar dan vektor. Selanjutnya, kita bahas tentang notasi dan arah vektor. Untuk vektor sendiri, itu digambarkan dengan anak panah. Nah, ini seperti gambar ini anak panah, ini gambar anak panah. Nah, di sini diberikan titik A dan juga titik B. Titik A di sini menunjukkan titik pangkal vektor. Yang selanjutnya ada titik B. Titik B ini adalah ujung vektor. Kemudian ada tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan arah vektor tersebut. Dan selanjutnya ada panjang AB. Panjang AB seperti ini, panjang AB. Nah, itu menunjukkan besarnya atau panjang si vektor. Untuk titik ini pangkal, kemudian ujung vektornya di sini, kemudian arah vektornya yang ini berupa tanda panah, juga besar panjangnya yang ini. Dari sini, tarik garis ke sini, dan ada panjang atau besar vektornya. Hal ini harus kalian ingat karena nanti akan berhubungan dengan akan digunakan saat menggambarkan resultan penjumlahan ataupun pengurangan dalam metode grafis. Nah, untuk lebih jelasnya di sini bisa kita lihat ada suatu vektor digambarkan. Di sini yang tanda panah adalah vektor, arah vektornya, dan di ujung sini adalah pangkalnya, dan ada besar vektornya yang ini. Dari sini ke sini. Selain gambar, kita harus tahu notasi vektor itu seperti apa. Maka,
Vektor ini dapat dinyatakan atau dituliskan dengan dicetak tebal, hurufnya dicetak tebal. Kemudian juga kita bisa menggunakan tanda panah yang ditaruh di atas hurufnya. Nah, itu juga. Yang ketiga, kita bisa mencetak, bukan mencetak, lebih menuliskan secara miring, huruf miring. Nah, ketiga ini untuk dapat menyatakan vektor relasi vektornya. Bagaimana jika di buku tulis? Kalau di buku tulis kan kita sulit ya untuk menuliskan secara tebal ataupun miring. Maka solusinya kita hanya perlu menuliskan tanda panah di atas hurufnya. Yaitu. Kemudian selain itu ada juga notasi untuk menyatakan besar vektor. Besar vektor ini ditandai dengan adanya tanda mutlak. Tanda mutlak. Ada ini begini nih, tanda mutlak. Nah, bisa dilihat juga di sini di AB. Panjang AB atau besar AB ditandai dengan ada tanda mutlak. Itu juga dengan besar vektor A. Maka si vektor A ini dinyatakan dengan tanda mutlak. Sehingga jika kalian menemukan suatu vektor yang ada tanda mutlaknya, maka itu menyatakan besar vektor. Itu dia mengenai gambar dan notasi vektornya. Selanjutnya ada istilah-istilah juga yang ada dalam vektor. Yang poin A, kedua vektor akan sama jika arah dan besarnya sama. Misalkan ada dua, kita anggap misal besarnya 2 satuan, yang B punya 2 satuan, maka dia punya besar yang sama, juga arah yang sama. Maka kedua vektor ini dinyatakan sama. Vektor A sama dengan vektor B. Untuk poin B, kedua vektor dikatakan tidak sama jika pertama, besarnya sama, arahnya beda. Ini besarnya sama, punya 2 satuan, bisa dikatakan punya 2 satuan. Tapi arahnya beda, yang satu ke arah timur, yang satunya arah ke, kita katakan timur laut lah. Ya, timur laut. Kemudian, maka dari bisa dinyatakan A ini tidak sama dengan B. Kemudian, selanjutnya jika besar tidak sama, arahnya sama. Nah, kedua hal ini juga menyatakan kedua vektor ini tidak sama. Tidak sama besarnya. Dia punya 2, yang ini punya 3 satuan misalkan. Maka, walaupun arahnya sama, tapi tetap dikatakan vektor A itu tidak sama dengan B. Kemudian yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Tentu dua-duanya sudah berbeda, maka keduanya dikatakan tidak sama. Dia bisa kita katakan dia punya 2 satuan, yang ini punya 3 satuan. Dan juga arahnya juga berbeda. Maka kedua vektor ini dinyatakan tidak sama. Itulah istilah-istilah dalam vektor. Selanjutnya, kita membahas bagaimana menggambar vektor. Dalam menggambar suatu vektor, ada pun aturan yang perlu diingat. Bisa kita lihat di sini ada sumbu koordinat kartesian yang terdiri dari X, sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada X positif dan juga Y positif. Di mana titik acuan ada aturannya, titik acuan itu adalah sumbu X positif. Ini X positifnya yang ini. Kemudian, jika vektor membentuk sudut searah jarum jam, maka tandanya negatif. Nih, searah jarum jam kan arahnya seperti ini, maka sudut yang dihasilkan nanti adalah tandanya negatif. Kemudian, jika vektor ini membentuk sudut yang berlawanan jarum jam, maka tandanya positif. Nih, dia berlawanan arah jarum jam. Sehingga nilainya positif, atau sudutnya nanti nilainya positif. Untuk contohnya, kita lihat di sini ada suatu vektor F1 dengan besar 20 Newton, dia membentuk sudut 45 derajat. Karena kita tahu tadi acuannya adalah X positif, maka bisa kita gambarkan seperti ini. X positif kan di sini. Kemudian, karena dari titik acuan berbentuk 45 derajat, maka
gambarkan arahnya seperti ini. Maka dia membentuk nilai positif atau sudutnya nanti bernilai positif, yaitu 45 derajat. Selanjutnya di F2. Vektor F2 besar 4 Newton. Dia arahnya ke sini. Dan titik acuannya di sini. Titik acuannya selalu X positif. Maka dari titik acuan vektornya, dia membentuk berlawanan searah jarum jam. Dia berlawan searah jarum jam, maka nilainya akan negatif, yaitu 45 derajat. Selanjutnya, ada contoh selanjutnya. Diperintahkan untuk melukiskan sebuah vektor perpindahan dengan besar 60 meter dan berarah 45 derajat ke utara dari timur. Besar perpindahan ini 60 meter yang dilukiskan dengan panjang anak panah 3 cm. Tentu kalau kita tuliskan 60 meter itu kan panjang sekali, jadi bisa disiasati dengan dilukiskan panjang anak panah yang berupa 3 cm. Jadi kita dapat lukiskan 3 cm itu setara dengan 60 meter. Atau 1 cm ini mewakili 20 meter. Jadi gimana cara menggambar dari soal berikut? Nah, kan kita dimulai dari timur, katanya dari timur ke utara. Perpindahannya berarah dari timur ke utara yang membentuk 45 derajat. Nah, 45 derajat itu seperti apa? Di mana kan pembentukan sudutnya? Bagaimana perpindahan vektornya nantinya? Karena timur utara ini adalah tegak lurus, maka dia memiliki sudut 90 derajat. Dan karena dia di soal adalah 45 derajat, maka perpindahan vektornya di sini 45 derajatnya bagi 2. 90 derajatnya dibagi 2 menjadi 45. Maka secara ini bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini timur 45 derajat. Kemudian perpindahannya 60 meter yang dituliskan mulai dari titik P ke titik Q. Nah, ini perpindahan suatu vektornya sebesar 60 meter yang berarah 45 derajat dari timur ke utara. Ini adalah contoh menggambar vektor dengan acuan atau maksudnya dengan penggunaan maksudnya sumbu arah mata angin. Kan kalau tadi ada koordinat kartesian, kalau ini menggunakan arah mata angin. Selanjutnya kita masuk ke operasi vektor. Di operasi vektor dinyatakan apabila ada 2 atau lebih vektor yang dijumlahkan ataupun dikurangkan, maka penjumlahannya ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, metode geometris berupa gambar. Yang kedua, metode analitis berupa perhitungan nantinya. Nah, karena untuk pertemuan kali ini, kita akan lebih fokus mengenai metode geometris. Metode geometris itu metode dengan menggambar. Jadi di metode ini ada 3, ada metode segitiga, poligon, dan juga jajar genjang. Pada metode ini, penjumlahan dan pengurangan vektor ini digunakan untuk mencari resultan vektornya. Resultan vektor di sini dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Tadi kita sudah bahas bagaimana menggambar vektor itu. Nah, ini adalah pangkal, ini adalah ujung. Nah, dari resultan ini, resultan yang digunakan dalam metode geometris ini adalah berupa gambar vektor, bukan berupa hasil hitungan. Itu jadi perlu ditekankan bahwa di metode geometris ini resultannya akan berupa gambar. Pertama, kita membahas tentang metode segitiga di penjumlahan. Jadi, kita lihat contoh berikut, langsung saja lihat contohnya. Di sini terdapat
vektor A dengan besar dan arah seperti ini, kemudian vektor B yang besar dan arahnya seperti ini. Kemudian dijumlahkan. Dan resultannya seperti apa? Maka cara untuk menentukan penjumlahan dari kedua vektor ini bisa kita di metode segitiga dimulai dengan pertama-tama kita menggambar vektornya, vektor pertamanya yaitu vektor A. Setelah kita menggambar vektor A, kita lanjut melukiskan atau menggambarkan vektor B-nya. Penggambaran A maupun B-nya harus sesuai dengan nilai dan arah yang diketahui di soal misalkan. Jadi selanjutnya kita gambar vektor B. Untuk menggambar vektor B ini, si pangkal vektor B harus bertemu atau berada pada ujung vektor A. Nih, mereka bertemu. Jadi pangkal si vektor B harus bertemu dengan ujung vektor A. Setelah itu, kita sudah menuliskan A dan juga B. Maka dari sini kita didapati nilai resultannya. Resultannya dengan, jadi vektor dengan menghubungkan ujung pangkal vektor pertama, yaitu vektor A, ke ujung vektor yang akhir, yaitu vektor B. Jadi digambarkan seperti ini. Maka didapati resultannya seperti ini. Dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Tuliskan resultan sama dengan A ditambah B. Nah, ini untuk penjumlahannya. Bagaimana dengan pengurangannya? Untuk pengurangan atau mencari selisih dari A dan B, bisa kita dengan mengurangkan vektor A dengan vektor B. Untuk lebih jelasnya, bisa kita perhatikan contoh. Untuk contoh, untuk contoh besar dan arah untuk vektor A dan B sama dengan yang sebelumnya. Bedanya hanya di sini adalah tanda pengurangannya. Kalau tadi kan tanda plus atau tanda penjumlahan, ini tanda pengurangan. Nah, di sini karena ada tanda pengurangan, maka untuk mencari selisih vektornya, pertama-tama kita perlu mengganti nilai vektor B menjadi nilai negatif. Karena di sini diminta soalnya A dikurang B, kan? Maka B-nya menjadi nilai B yang positif menjadi nilai negatif. Cara untuk mengubah menjadi nilai negatif itu dengan mengubah arah vektornya yang berlawanan. Misalkan awalnya arah vektornya vektornya di ujung sini. Maka nanti jika negatif, maka dia akan di pangkalnya. Atau misalkan secara sehari-hari bisa kita bilang, awalnya kalau positif arahnya ada di bawah. Ketika dia berubah menjadi negatif, maka arahnya akan berada di atas. Sehingga untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Vektor A masih tetap, kemudian B, minus B. Nah, minus B di sini kita lihat. Tadinya B positif, arah vektornya di sini. Ketika dia berubah menjadi nilai negatif, maka arah vektornya atau tanda panahnya berada di sini. Nah, di sini. Dia berubah tuh arah vektornya. Sehingga untuk mendapatkan hasil resultannya di resultan pengurangan ini, di metode segitiga pertama mulai dari menuliskan A-nya, karena di soalnya mulai dari A. Kemudian dilanjut dengan gambar vektor B, minus B. Minus B tadi kan seperti ini, maka tinggal gambarkan. Dan perlu diingat kalau segitiga
si vektor B ini harus berada pada, pangkal vektor B ini harus berada pada ujung vektor A. Ini A, ini min B. Jadi nanti perlu diingat saja di segitiga itu penggambarannya ujung ketemu pangkal. Kemudian sudah digambarkan keduanya, maka kita dapat resultannya. Resultan untuk metode segitiga sekali lagi, dia tarik garis dari pangkal vektor A pertama atau vektor A ke ujung vektor akhir. Mana vektor akhirnya di sini adalah minus B. Ini adalah resultannya. Nah, contohnya. Nah, ini kan R sama dengan A min B. Penulisan resultannya bisa juga dengan penulisan ini. R sama dengan A ditambah muka kurung minus B. Selanjutnya, sebelum masuk metode selanjutnya, kita perlu lihat contoh soalnya. Sama saja seperti yang tadi. Nih, ini diketahui di soal, vektor A bentuknya seperti ini, besar dan arahnya. Vektor B juga seperti ini. Dan diminta soalnya A ditambah B. Maka kita menggambar A terlebih dahulu, kemudian gambar B-nya. Gambar B-nya. Menggambar B, ingat sekali lagi untuk metode segitiga. Ujung vektor ketemu pangkal vektor. Untuk resultannya, pangkal vektor awal ke ujung vektor akhir. Ini adalah resultannya untuk metode segitiga. Bagaimana dengan yang pertanyaan yang kedua? A dikurang B. Pertama kita anak A duluan, maka kita lukiskan atau gambarkan A terlebih dahulu. Kemudian dimintanya minus B. Karena yang diketahui di soal adalah B, maka untuk mencari nilai B-nya tinggal mengubah arahnya. Nah, ubah arahnya. Walaupun kita mengubah arah, tapi kita tidak boleh mengubah besar panjangnya. Besar panjangnya suatu vektor itu. Nah, itu perlu diingat ya. Jadi, didapatkan minus B-nya seperti ini, besar dan arahnya. Nah, ini ya digambarkan seperti ini. Ingat, ujung vektor ketemu pangkal. Kemudian resultannya, tarik resultannya dari pangkal vektor awal ke ujung vektor akhir. Ini adalah resultan untuk A minus B. Selanjutnya, kita masuk ke metode jajar genjang di penjumlahan terlebih dahulu. Dalam metode jajar genjang, bisa kita lihat mulai dari sini. Ada vektor A, kembali ada vektor A, dan juga vektor B. Untuk vektor A, pertama, untuk penjumlahan pasti diminta A ditambah B kan? Nah, pertama kita lukiskan dulu vektor A. Kemudian kita lanjut ke vektor B. Nah, untuk metode jajar genjang itu dilukiskan pangkal ketemu pangkal atau keduanya ini berhimpit. Jadi vektor A dan vektor B ini berhimpit. Atau secara gampangnya bisa kita katakan si vektor A ini, pangkal vektor A ini ketemu dengan pangkal vektor B. Itu adalah metode jajar genjang. Beda halnya tadi dengan segitiga. Segitiga kan tadi ujung vektor harus ketemu dengan pangkal vektor. Kalau ini pangkal ketemu pangkal. Nah, itu perbedaannya. Untuk selanjutnya, sudah menggambar A, kemudian menggambar B, langkah selanjutnya kita perlu menggambar garis putus-putus dari masing-masing ujung di sini. Nah, kita gambar nih garis putus-putus. Sudah digambar garis putus-putus dan akhirnya membentuk sebuah bentuk jajar genjang, maka dari sini kita sudah bisa menentukan resultannya. Menentukan resultan di jajar genjang itu adalah diagonal dari jajar genjang tersebut. Nih,
Diagonalnya berarti di sini kan? Maka resultannya didapati seperti ini, diagonal dari jajar genjang. Ini adalah untuk A ditambah B. Penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Untuk pengurangan, langkah yang dilakukan untuk jajar genjang itu sama. Hanya perlu diingat di arah vektornya atau nilai vektornya. Nah, pertama, kita ketahui vektor A bentuknya seperti ini, besar dan arahnya seperti ini, B seperti ini. Dan karena diminta A dikurang B, maka kita lukiskan A terlebih dahulu. Nih, seperti ini. Kita lanjut ke vektor B, minus B. Nah, minus B. Karena di soal diketahui B, maka untuk mencari minus B, tinggal mengubah arahnya. Mengubah arah. Nah, dengan mengubah arah, maka ini dinyatakan B. Minus B. Tentu dia besarnya tidak boleh berubah atau panjangnya tidak boleh berubah. Yang berubah hanya arahnya saja. Sudah menuliskan minus B, sudah tahu nih minus B-nya arah dan besarnya seperti apa, dan kita lukiskan di sini, menghubungkannya dengan pangkal vektor A. Sekali lagi, jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal vektor. Setelah bertemu dan berhimpit, maka dilanjutkan menggambar garis putus-putus sampai berbentuk jajar genjang seperti ini. Sudah dibuat garis putus-putus, maka kita bisa mengetahui resultannya, yaitu berupa diagonal dari jajar genjangnya. Ini adalah resultan untuk A min B atau A plus buka kurung minus B. Ini adalah jajar genjang pengurangan. Contoh soalnya. Ini adalah contoh soal, tentukan resultan vektor di samping dengan menggunakan metode jajar genjang. Jadi, diketahui vektor A bentuknya seperti ini, besar dan arahnya, B juga seperti ini. Kemudian di soal diminta A tambah B, maka menggambarnya, pertama kita gambarkan A, kemudian gambarkan B sesuai yang diketahui. Setelah itu kita buat garis putus-putus lebih dahulu. Setelah terbentuk seperti jajar genjang, maka kita tarik diagonal. Maka kita tarik garis diagonal, dan garis diagonal ini adalah resultan si A ditambah B. Ya. Untuk pertanyaan kedua, A dikurang B. Di sini diketahui di soalnya cuma B yang bernilai positif. Bagaimana negatif? Kalau negatif, jadi tinggal diubah arahnya. Jadi di sini. Nah, itu. Sudah tahu nih nilai bentuk arah dan besarnya minus B. Maka kita gambarkan. Gambar A dulu, kemudian kita gambar minus B-nya. Ingat, untuk jajar genjang, pangkal ketemu pangkal. Nah, itu dia. Pangkal ketemu pangkal juga di sini. Setelah udah menggambar A dan minus B, kita gambar garis putus-putusnya sampai berbentuk jajar genjang. Setelah sudah terbentuk, maka kita bisa mengetahui resultannya yang berupa diagonal jajar genjang. Selanjutnya, di pertanyaan ketiga diminta minus A dikurang B. Minus A. Di soal kita tidak tahu minus A seperti apa, maka tinggal mengubah arahnya. Karena diketahui A positif seperti ini, maka untuk negatifnya tinggal mengubah arahnya menjadi di sini. Ini adalah minus A. Nah, kita sudah tahu minus A-nya seperti ini, maka gambarkan minus A-nya. Kemudian, dikurang B, minus B. Minus B gambarnya seperti ini, vektornya. Digambarkan B, seperti ini. Ingat sekali lagi, di jajar genjang, pangkal ketemu pangkal penggambarannya. Nah,
sudah dilukiskan minus A, minus B, kemudian kita gambar garis putus-putus sampai berbentuk jajar genjang, dan akhirnya kita dapat mengetahui si resultannya berupa diagonal. Nah, ini adalah contoh penerapan untuk metode jajar genjang yang mengetahui resultan dengan metode jajar genjang. Selanjutnya, metode terakhir. Nah, itu dia soalnya. Metode poligon. Metode poligon ini untuk vektor yang ketahui vektornya 2 atau lebih. Pertama kita bahas di penjumlahan dulu. Untuk penjumlahan sama saja halnya. Untuk metode poligon itu prinsipnya sama dengan metode segitiga. Jadi untuk poligon diketahui di sini ketahui ada vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Karena jika diminta penjumlahan A tambah B tambah C, maka kita lukiskan terlebih dahulu vektor A-nya. Nih, kita lukis vektor A, kemudian vektor B. Vektor B-nya ini gambar. Nah, dari vektor A ke vektor B, jumlah vektor A, vektor B, ini si pangkal vektor B harus bertemu dengan ujung vektor A. Sama halnya dengan segitiga kan? Jadi dia ujung vektor ketemu dengan pangkal vektor. Nah, kan ujung ketemu pangkal. Begitu juga di B ditambah C. Berarti ujung vektor B bertemu dengan pangkal vektor C. Nah, selanjutnya sudah dituliskan semua, maka kita dapat tarik garis untuk tahu resultannya. Nah, resultannya, cara mencari resultan poligon sama dengan segitiga. Resultannya itu dengan menghubungkan pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor akhir. Karena pangkal pertamanya adalah A dan vektor akhirnya adalah C, maka kita hubungkannya seperti ini. Nah, ini adalah resultan untuk A ditambah B dan ditambah C. Selanjutnya, pengurangan. Untuk pengurangan, di sini nilai negatifnya tergantung dari arah vektor atau nilai vektor. Jadi, sama halnya dengan penjumlahan, cara pengaplikasian metode poligonnya, hanya saja perlu diingat nilai minus B-nya, nilai minusnya itu seperti apa. Misalkan di sini ada vektor A yang arahnya seperti ini, B seperti ini, dan C seperti ini. Ini adalah untuk RA, R sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian jika diminta A dikurang B ditambah C, maka kita lukis dulu A-nya. A-nya mengikuti yang diketahui, kemudian minus B. Nah, diketahui kan B saja. Yang diketahui B positif. Nah, untuk mengetahui minus B, tinggal kita ubah arahnya. Jadi di sini. Tadi kan di sini, jadi di sini. Tapi tidak mengubah panjang vektornya. Sudah dilukiskan minus B. Nah, diingat lagi bahwa untuk poligon, ujung vektor ketemu dengan pangkal vektor. Di sini, setelah udah minus B, kita gambar vektor C. Vektor C karena positif, maka tinggal gambar yang ini. Nah, ini dia. Sekali lagi, ujung ketemu pangkal. Itu untuk poligon. Berlaku untuk poligon dan segitiga. Sehingga sudah digambarkan ya A, min B, dan juga vektor C. Ditarik resultannya dari pangkal vektor awal ke ujung vektor yang akhir. Begitu juga dengan yang ini. Di sini dimintanya A, min B, min C. A-nya tetap sama. Yang dimintanya A, kemudian A dikurang B. B tadi nilai min B seperti ini. Tadinya A, kalau B positif arahnya di sini,
Maka untuk minus B arahnya di sini. C, minus C. Nah, karena diketahui C positif, dan dia memiliki arahnya di sini, maka untuk minus C, dia mengubah arahnya menjadi di atasnya. Jadi tadinya di sini, maka C-nya tandanya jadi di sini. Nah, itu dia. Ini untuk minus C. Digambarkan seperti ini. Ingat sekali lagi. Ujung vektor ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal. Untuk resultannya, pangkal akhir ke ujung vektor A. Pangkal awal ke ujung vektor akhir. Itu adalah resultan untuk metode poligon. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Sini tentukan resultan vektor di samping dengan menggunakan metode poligon. Pertama, diminta A tambah B tambah C. Ketahui vektor A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Maka tinggal lukiskan saja A, dan untuk melanjutkan ke vektor B, harus ujung ketemu pangkal. Kemudian B tambah C, ujung ketemu pangkal lagi. Dituliskan C-nya, kemudian sudah dituliskan ketiganya, maka dapati resultannya dengan menarik dari, harusnya dia ke sini ya, pangkal ketemu di sini. Resultannya menjadi dari pangkal ke ujung vektor. Pangkal vektor awal ke ujung vektor akhir. Yang kedua, E ditambah F ditambah G. Diketahui E-nya bentuknya seperti ini, F-nya seperti ini, dan G-nya seperti ini. Maka kita gambarkan mulai dari E. E, kemudian ditambah F. Nah, untuk penambahan vektor F, nah kembali untuk poligon, segitiga, panjang, ujung vektor ketemu pangkal. Kemudian setelah menggambarkan F, kita bisa gambarkan G, ujung ketemu pangkal. Sudah dituliskan ketiganya, dapat bentuknya seperti ini. Nah, kok aneh bentuknya? Nah, jangan merasa salah. Kita ikut saja aturannya, bahwa kita dari sini kita dapat tarik garis untuk resultannya. Untuk metode poligon, tadi gimana resultannya? Yaitu dengan menghubungkan pangkalnya ini ke pangkal awalnya ke ujung vektor akhirnya, yaitu vektor B. Nah, ini dia adalah resultannya. Nah, itu saja. Nah, itu adalah mengenai metode poligon. Dapati resultan dengan cara metode poligon. Baik, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak, dan sudah melihat. Ya, jika ada sesuatu yang kurang ataupun belum dipahami, nanti kita bisa lanjut diskusi di WA grupnya. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan bahwa untuk kalian yang masih belum mengerjakan tugasnya, harap untuk dikumpulkan segera. Baik, itu saja materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jaga kesehatan semuanya.